Hai keponakan, apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Hari ini di lokasi Pondok Paman Petani sedang turun hujan, gerimis. Namun tadi sangat lebat dan sore ini hanya meriksa saja, takut ada planter bag yang tumbang karena angin. Sekalian saya ngecek tanaman-tanaman baru yang sebenarnya sudah ditanam kemarin setelah kita melakukan pemasangan pipa. Namun masih ada 4 planter bag lagi yang belum saya tanam. Nah, di sini saya sekalian akan memberikan tips kepada kalian cara pemilihan bibit yang baik sebelum kalian tanam. Sebelum saya memberikan tips kepada kalian, saya di sini akan menjelaskan tentang planter bag ataupun isi dari planter bag ini. Nah, di sini kalau kalian perhatikan kemarin bahwasanya planter bag saya tidak saya isi penuh. Karena saya ataupun yang sudah saya berikan kepada kalian tentang pembuatan media tanam tersebut adalah mix dari pupuk-pupuk fase vegetatif. Nah, kemudian saya akan penuhkan ini setelah 3 bulan ataupun 4 bulan. Karena kalau diisi penuh sekarang kemungkinan besar, nah seperti ini saja sudah hitam, dia terkena tumpahan dari pupuk kandangnya. Nah, jika penuh maka nutrisinya kan sayang, terbuang sia-sia, apalagi kita sudah memberikan pupuk generatifnya di awal. Oleh sebab itu saya mengisinya tidak penuh. Nah, nanti saya akan penuhkan pada usia 3 ataupun 4 bulan. Kita sudah mulai memberikan sedikit pupuk-pupuk untuk fase generatifnya. Nah, langsung saja saya akan memberikan tips kepada kalian nih tentang cara pemilihan bibit. Nah, di sini saya ada bibit Jamaika. Karena saya nggak punya bibit sambung ataupun okulasi pada bibit Jambus Yumi Palanya. Nah, yang pertama akan saya jelaskan bahwasanya okulasi, grafting ataupun sambung pucuk memiliki prinsip yang sama. Dia memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah bagian batang bawah dan kedua adalah bagian batang atas. Batang bawah biasa disebut seedling, sedangkan atas biasa disebut entres. Nah, pada usia 4 hingga 6 bulan, batang bawah ini baru siap untuk disambung. Dan kemudian pada usia 4 ataupun 6 bulan kita lakukan penyambungan ataupun okulasi, yang mana batang bawah ini berasal dari tanaman-tanaman lokal yang berbiji. Kemudian kita sambung dengan entres ataupun mata tunas dari tanaman unggul. Kemudian saya akan lanjutkan lagi nih. Batang bawah itu siap disambung pada usia 4 bulan ataupun sampai 6 bulan. Kemudian kita ambil entres ataupun mata tunas yang kemudian kita akan lakukan penyambungan secara genetik. Nah, pada usia 3 bulan setelah melakukan penyambungan, maka sebenarnya tanaman juga sudah bisa ditanam. Namun sebaiknya pada usia kurang lebih 11 hingga 12 bulan baru sebaiknya lakukan penanaman. Nah, jika kalian membeli atau mendapati bibit dengan asal okulasi atau grafting, saya sarankan untuk memastikan bahwa bibit yang kalian beli usianya kurang lebih 11 hingga 12 bulan dari mulai penyemaian batang bawah hingga melakukan penyambungan. Terlebih lagi yang kalian dapati atau kalian beli dengan ukuran polybag yang kecil. Jika kalian mendapati bibit okulasi ataupun grafting ataupun sambung pucuk dengan ukuran polybag yang kecil,
lalu kalian tanya kepada penjual usianya sudah lebih dari 1 tahun, maka sebaiknya memang hindari untuk kalian beli atau kalian tanam. Mengapa? Karena ukuran polybag sekecil ini itu hanya mampu menampung nutrisi untuk tanaman ini kurang lebihnya 1 tahun. Maka jika lebih dari usianya 1 tahun, itu akan si pembuat bibit kemungkinan besar sudah memberikan pupuk-pupuk kimia untuk tetap mempertahankan hidup bibit tersebut. Nah, kalaupun tidak penggunaan pupuk kimia, kemungkinan besar akar-akarnya sudah keluar. Nah, akar tersebut keluar menembus ke polybag dan kemudian ke tanah, dan pada saat lakukan penjualan akan tercabut, maka akan terjadi stressing. Nah, jika terjadi stressing, maka kemungkinan untuk beradaptasi di tempat yang baru perlu perlakuan khusus. Sehingga jika kalian mendapati bibit tersebut dengan usia lebih dari 12 bulan ataupun 1 tahun, maka kalian upayakan untuk membeli bibit dengan ukuran polybag yang lebih besar, sehingga kemungkinan untuk akarnya menembus ke tanah kecil dan penggunaan pupuk kimia yang diberikan oleh si pembuat itu kemungkinan besar pun tidak. Nah, ini untuk tips bibit asal okulasi ataupun grafting ataupun sambung pucuk. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang bibit yang berasal dari cangkok. Nah, bibit dari cangkok ini sebaiknya tips yang pertama masih sama. Jika kalian membelinya usianya sekitar 1 tahun di dalam polybag ini, maka hindari untuk membeli karena kemungkinan besar stressing akarnya saat menembus ke tanah kemudian tercabut itu sangat tinggi, sehingga saat beradaptasi di tempat yang baru kemungkinan kalian akan harus melakukan beberapa penanganan agar tanaman tersebut kembali pulih dan sehat. Hal yang paling penting yang perlu kalian tanyakan untuk bibit asal cangkok ini adalah pertama, kesuburan dari pohon induk tersebut. Nah, dan yang kedua sebenarnya bukan tentang besar atau kecilnya, namun tingkat tua ataupun mudanya tunas ataupun batang yang dicangkok. Sebenarnya malah kalian hindari untuk membeli batang dengan ukuran yang besar, karena otomatis batang tersebut sudah tua di pohonnya. Misalkan batang tersebut usianya 2 tahun, maka saat kita pindahkan ke tempat baru, batang tersebut sudah berusia 2 tahun. Saya umpamakan seperti ini deh. Saat kita mengadopsi anak, nah saat mengadopsi anak tersebut usianya 5 tahun, apakah saat kita bawa ke rumah usianya berubah? Nah, secara prinsip seperti itu. Nah, cangkok ini memiliki tingkat produktivitas yang lebih rendah dari sambung jika ditanam di dataran yang sedang dan menengah dan tinggi. Namun di dataran rendah itu tidak berlaku, karena di dataran rendah akar tunjang tidak sanggup menembus air, karena biasanya di dataran rendah tingkat keasamannya lebih tinggi, sehingga akar tunggangnya itu tetap busuk. Makanya di sini banyak pohon-pohon yang tumbang, terutama di daerah gambut yang sudah besar, dan itu tidak ada akar tunggangnya. Nah, saya ulangi sekali lagi. Jika kalian membeli bibit ataupun kalian dapati bibit asal cangkok, pastikan bahwa bibit tersebut berasal dari tanaman yang sehat. Yang kedua, pastikan bahwa batang yang dicangkoknya itu berusianya masih muda, sehingga pada saat dipindah, misalkan fase produktifnya cangkokan itu 8 tahun, maka 8 tahunlah tingkat produktifnya baru melakukan peremajaan ulang. Nah, jika
kalian dapati batangnya tua, maka saat kalian tanam misalkan 2 tahun, masa produktifnya 8 tahun, maka akan hilang 2 tahun. Jadi lebih cepat 2 tahun untuk melakukan permajaan. Nah, secara prinsip seperti itu. Di akhir video saya akan memberikan tips bagaimana cara menanam tanaman asal cangkok ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu pandangan baru ataupun ilmu baru bagi kalian, dan mudah-mudahan bermanfaat. Langsung saja kita praktekkan sambil saya menjelaskan. Setelah saya menjelaskan tentang tips memilih bibit, nah yang kedua adalah tips penanaman. Di sini saya menanam usianya ini, tanam bibit ini 3 bulan setelah turun cangkok. Nah, untuk penanaman jenis cangkokan itu sebenarnya dilakukan miring. Nah, seperti ini. Karena sebenarnya nanti batang cangkokan asli ini sebenarnya tidak terpakai. Nah, kalaupun terpakai maka dia akan kalah pada tunas-tunas baru. Nah, nanti di akhir video pun akan saya tunjukkan hasil penanaman yang miring dan yang tegap. Nah, miring tujuannya adalah kita akan nggak harus miring sekali, namun ini dipraktekkan pada tanaman cabai. Nah, jika kalian tidak menanamnya dengan miring, maka kalian harus memotong sekitar separuh dari tinggi bibit tersebut, karena tetap saja kita menggunakan tunas yang baru. Nah, setelah tunas yang baru ini muncul, maka kemungkinan besar di sini kita perhatikan di sini harus ada sekitar 3 atau 4 tunas, minimal 3 dan maksimal 5 sebenarnya, sehingga kita punya banyak pilihan. Nah, setelah akar tunas tersebut muncul, maka kita melakukan pemenuhan sehingga batangnya itu ada 4, seolah-olah 4 pohon pada satu lubang tanam, padahal itu adalah 1 pohon. Nah, masing-masing cabang tersebut nanti akan mengeluarkan akar, dan itu membuat kerja akar semakin baik, sehingga tanamannya lebih subur, karena yang bekerja untuk mencari makan banyak. Nah, keponakan sebenarnya ini bukan asal cangkok dan bukan asal grafting, namun ini adalah akar yang tunas, dan kemudian saya potong dan kemudian saya pindah di dalam planter bag. Nah, jadi saya nggak tahu, belum tahu nih ini jenis bibit perbanyakan apa namanya, namun ini berasal dari akar yang tunas. Jadi akar tersebut keluar dari tanaman cangkok, kemudian tumbuh ini, dan saya potong masukkan dalam polybag. Nah, saya mau coba hasilnya seperti apa sih, bagus atau tidak. Nah, keponakan ini adalah tanaman atau tanaman yang berasal dari bibit cangkok. Nah, seperti saya bilang tadi, dengan teknik miring, menanam dengan miring, maka bisa maju sedikit. Batangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ada 5 pohon dalam satu polybag. Pada dasarnya pertama ini adalah 1 pohon yang tunasnya itu muncul di bawah, dan kemudian saya penuhi planter bagnya sehingga terkubur. Nah, maju lagi. Nah, di sini masing-masing batangnya dia mengeluarkan akar. Nah, sehingga
Setiap pohonnya juga bisa menghasilkan buah yang besar-besar karena dia bekerja sendiri-sendiri sebenarnya. Si batang ini mencari makan sendiri untuk batang ini. Jadi tidak membagi terlalu banyak, misalkan satu akar memenuhi ke satu pohon. Namun ini satu batang, satu akar, dan untuk memenuhi kebutuhan satu pohon. Kurang lebihnya seperti itu. Saya tidak tahu penjelasan ilmiahnya seperti apa, tapi kenyataannya lebih baik dengan sistem yang kayak gini kalau dengan cara dicangkok. Dan yang terpenting bahwasanya batang dari cangkokan tersebut nggak ada. Nah, semuanya masih muda. Bahwa batang aslinya itu walaupun besar ataupun kecil, dia tidak terpakai setelahnya. Setelah tunas itu besar. Karena kita akan potong. Karena itu misalkan dia usianya sudah 6 atau 7 bulan, maka saat dipindahkan pun usianya sudah 6 bulan. Maka jika tadi saya jelaskan bahwa jika produktifnya itu 8 bulan, maka 8 tahun, maka akan hilang 6 bulan atau 1 tahun ataupun 2 tahun dari masa produktif yang sudah ditentukan terhadap tanaman cangkok ini. Dan saya akan lihatkan asli cangkokannya yang belum dibuang. Sudah mau turun hujan lagi deras sepertinya, jadi cepat kita ketik satu itu. Di sini satu lagi kita pohonnya. Nah, ini adalah tanaman asal cangkok, dan ini batang asli cangkokannya, bibit cangkokannya, dan ini tunas barunya 2. Nah, dia akan kalah sebenarnya. Coba kalian perhatikan, mungkin kalian yang sudah punya kebun jambu yang asal cangkokan, kalian perhatikan bahwa di sela batang yang ada itu sebenarnya ada batang yang tua yang agak sulit untuk berkembang. Nah, itu adalah batang asli cangkok dari bibit. Nah, sedangkan yang tunas barunya besar, membesar dia. Nah, ini kasus pada jambu ya, kita tidak membicarakan tanaman lain. Nah, ini contoh satu lagi. Dia tidak akan mau kalah dia pada tunas barunya. Ini seperti ini. Terus mungkin ada lagi. Nah, ini satu lagi. Nah, ini adalah batang asli cangkokan dari bibit. Nah, sedangkan ini adalah tunas barunya. Ini tunas barunya bisa 10 lebih besar dari batang yang berasal dari bibit. Nah, kita lihat lagi yang sebelah sini. Nah, ini yang sudah kita buang. Nah, kalau udah kita buang seperti ini dia. Seharusnya ada di sini nih 1. Namun karena sudah kita buang dan ini hanya 2, kita sisakan. Nah, di sini lagi kita lihat. Nah, jika kita sudah membuang batang yang berasal dari bibit tadi, nah seperti ini nih. Nah, ini kita punya 4 batang di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini masing-masing mempunyai akar dia. Nah, ada juga di sebelah sini. Nah, ini 2. Nah, ini adalah batang yang berasal dari cangkok. Dia tidak akan lebih besar dari batang yang tunas. Patah, sorry. Batang yang tunas. Nah, ini asli cangkokannya. Dia tekstur batangnya pun lebih tua. Jika kalian perhatikan dari tadi, bahwa batangnya itu lebih tua. Jadi jika kalian ingin membeli bibit, gunakanlah tips yang baru saja saya berikan. Intinya kalian tanyakan dulu tentang kesuburan dari pohon induk, di mana bibit itu berasal. Kemudian kesuburan dari bibit tersebut. Kemudian usia dari bibit tersebut. Bukan tentang perihal besar dan kecilnya bibit. Karena kalau kalian pun belinya di luar kota, jika kalian beli yang besar-besar, kemungkinan malah berat di ongkos. Nah, jadi kesimpulannya begitu.
apalagi kalian biasanya memaksa untuk membeli bibit yang ukuran besar. Kalau besar itu namanya bukan bibit tapi pohon. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan karena sepertinya hujan pun akan turun lagi. Ini Sinar tadi nitip katanya kalau pulang tolong bawakan jambu. Terima kasih sebanyak sudah menyaksikan video kali ini. Salam buat keluarga Anda di rumah. Saya Adi Sulaksono. Sampai jumpa.